Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil tes metode kami yang berjudul Keberagaman Tamu Undangan dalam Pesta Adat Batak Toba dan implikasinya terhadap pola komunikasi dan keharmonisan sosial. Adapun latar belakangnya yaitu menurut Simanjuntak 2023, Pesta Adat Batak Toba merupakan simbol identitas budaya yang kuat di mana keberagaman tamu undangan menciptakan dinamika komunikasi yang unik. Namun demikian, keberagaman tamu undangan dalam pesta adat juga memunculkan dinamika tersendiri, terutama dalam pola komunikasi yang terjalin secara berlangsungnya acara. Adapun identifikasi masalah ini adalah yang pertama, Pesta Adat Batak Toba melibatkan tamu undangan dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang berpotensi menciptakan dinamika komunikasi yang kompleks. Yang kedua, keberagaman tamu undangan dapat menimbulkan hambatan dalam pola komunikasi seperti perbedaan persepsi, norma, atau etika berbicara. Yang ketiga, keberagaman ini dapat mempengaruhi keharmonisan sosial selama acara berlangsung, seperti munculnya miskomunikasi atau konflik kecil. Dan yang terakhir itu, keberagaman tamu undangan dalam Pesta Adat Batak Toba mempengaruhi pola komunikasi dan keharmonisan sosial. Batasan masalah dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya akan meneliti bagaimana keberagaman tamu undangan dalam Pesta Adat Batak Toba memengaruhi pola komunikasi, hambatan komunikasi yang timbul akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, serta strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengelola keberagaman tamu undangan. Rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana keberagaman tamu undangan dalam Pesta Adat Batak Toba memengaruhi pola komunikasi yang terjadi selama acara berlangsung di Wisma Wahina. Yang kedua, apa saja hambatan komunikasi yang timbul akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi di antara tamu undangan dalam Pesta Adat Batak Toba. Yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengelola keberagaman tamu undangan guna mendukung pola komunikasi yang efektif dan menciptakan suasana yang harmonis dalam Pesta Adat Batak Toba. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis keberagaman tamu undangan dalam Pesta Adat Batak Toba. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan komunikasi yang timbul akibat perbedaan antara belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola keberagaman tamu undangan. Manfaat penelitian ini terbagi atas dua. Yang pertama, manfaat teoritis, yang dimana memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian komunikasi antar budaya, khususnya terkait pola komunikasi dalam keberagaman sosial pada konteks adat Batak Toba. Yang kedua, menambah wawasan ilmiah mengenai dinamika komunikasi dalam situasi keberagaman yang melibatkan perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Manfaat praktis yang pertama, memberikan rekomendasi konkret bagi penyelenggara Pesta Adat Batak Toba, terutama di Wisma Wahina, dalam mengelola keberagaman tamu undangan untuk menciptakan pola komunikasi yang efektif. Yang kedua, memberikan panduan bagi masyarakat umum tentang strategi komunikasi yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan komunikasi tersebut. Kerangka teori dari penelitian ini, yang pertama, keberagaman sosial dan budaya dalam Pesta Adat Batak Toba. Yang kedua, pola komunikasi dalam keberagaman. Yang ketiga, keharmonisan sosial dalam Pesta Adat Batak Toba. Yang keempat, implikasi keberagaman terhadap pola komunikasi dan keharmonisan sosial. Adapun penelitian yang relevan yaitu yang pertama, penelitian Simanjuntak 2023 yang dimana judul penelitiannya Pesta Adat Batak Toba menjadi cerminan identitas budaya. Yang kedua, penelitian Gultom 2022 yang dimana judul penelitiannya itu Strategi Komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Batak Toba dalam mengelola keberagaman tamu undangan. Yang ketiga, penelitian Saragih 2024 yang dimana judul penelitiannya itu Pola Komunikasi dalam Pesta Adat Batak Toba. Yang keempat, penelitian Siahaan J 2015 yang dimana judul penelitiannya itu Makna dan Nilai-nilai dalam Upasa Batak Toba.
Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini, yang pertama keberagaman tamu undangan, yang kedua pola komunikasi, yang ketiga keharmonisan sosial. Adapun metode penelitian ini yaitu yang pertama lokasi dan waktu penelitian, yang dimana penelitian ini dilakukan di Wisma Wahina yang terletak di Jalan Rela nomor 119 Sidorejo, Medan Tembung, North Sumatera. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh tamu undangan yang menghadiri pesta adat Batak Toba di Wisma Wahina. Penelitian ini menggunakan teknik Purvos sampling. Variabel dan definisi operasional dari penelitian ini adalah keberagaman tamu undangan dalam pesta adat Batak Toba yang mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama melakukan observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi serta studi literat. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis diawali dengan reduksi data, yaitu mengelompokkan informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti pola komunikasi yang terjadi, hambatan yang muncul, dan strategi apa yang digunakan dalam mengelola keberagaman. Data yang telah diringkas kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini, di mana kami mewawancarai seorang Ibu Dewi Situmorang yang berusia 45 tahun yang bekerja sebagai percatering selama 16 tahun, yang dimana pertanyaan yang pertama, keberagaman tamu undangan dalam pesta adat Batak Toba memengaruhi pola komunikasi yang terjadi selama acara berlangsung di Wisma Wahina. Kalau kita lihat, pesta adat Batak Toba itu selalu dihadiri oleh orang-orang dari berbagai latar belakang. Ya, ada yang datang dari kampung, ada juga yang merantau ke kota besar, bahkan ada yang dari luar negeri. Nah, perbedaan ini pasti mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Orang-orang yang lebih tua biasanya lebih banyak menggunakan bahasa Batak yang kental dengan adat. Tapi kalau tamu dari luar atau generasi muda, kadang-kadang mereka lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau campur. Adapun pertanyaan wawancara yang kedua, yaitu hambatan komunikasi yang timbul akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi di antara undangan tamu dalam pesta adat Batak Toba. Nah, hambatan komunikasi itu pasti ada, apalagi kalau tamu-tamunya berasal dari berbagai latar belakang. Yang paling sering itu soal bahasa, ada yang kurang paham bahasa Batak, jadi ketika ada prosesi adat, mereka sulit mengikutinya. Terutama generasi muda atau tamu dari luar suku Batak, terkadang mereka masih bingung dengan istilah-istilah adat yang digunakan. Adapun pertanyaan wawancara yang ketiga, yaitu strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola keberagaman tamu undangan guna mendukung pola komunikasi yang efektif dan menciptakan suasana yang harmonis dalam pesta adat Batak Toba. Nah, kita harus mengedepankan sikap saling menghormati meskipun ada perbedaan sosial, budaya, atau ekonomi. Yang dimana kalau kita bisa saling menghargai, pesta adat pasti bisa berjalan dengan lebih nyaman dan harmonis. Adapun pembahasan dari hasil penelitian ini adalah berdasarkan wawancara dengan Ibu Dewi, dapat disimpulkan bahwa keberagaman tamu undangan dalam pesta adat Batak Toba sangat mempengaruhi pola komunikasi yang terjadi selama acara berlangsung. Keberagaman ini mencakup perbedaan usia, latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang turut menentukan cara tamu berinteraksi satu sama lain. Orang tua cenderung menggunakan bahasa Batak yang lebih kental dengan adat, sedangkan generasi muda atau tamu dari luar lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau campuran. Untuk mengatasi hambatan komunikasi ini, beberapa strategi dapat diterapkan agar pesta adat tetap berjalan harmonis. Salah satunya, solusi yang disarankan adalah menyediakan pemandu atau MC yang bisa menjelaskan proses adat dalam dua bahasa,
yaitu bahasa Batak dan bahasa Indonesia, agar semua tamu bisa memahami jalannya acara. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah keberagaman tamu dalam pesta adat Batak Toba sangat berpengaruh terhadap pola komunikasi, baik dalam perbedaan usia, sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi cara tamu berinteraksi, di mana orang tua cenderung menggunakan bahasa Batak, sedangkan generasi muda atau tamu luar lebih nyaman dengan bahasa Indonesia. Meski begitu, perbedaan ini juga menimbulkan hambatan seperti masalah bahasa, kesalahpahaman budaya, dan perbedaan gaya hidup. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi seperti menyediakan pemandu atau MC yang menjelaskan adat dalam dua bahasa, sosialisasi aturan adat sebelum acara, dan menciptakan interaksi santai antar tamu. Sikap saling menghormati menjadi kunci utama dalam menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman dalam acara. Adapun referensi sumber penelitian ini dapat kita lihat dalam video ini. Thank you for watching.